Seperti yang kita tahu, di sosial media sedang ramai-ramai menyuarakan gerakan All Eyes on Papua, sebuah seruan untuk mendukung suku-suku di Papua untuk mempertahankan hutan adat mereka yang akan dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Saat ini ada dua perwakilan suku yang mengajukan gugatannya di Mahkamah Agung, yaitu suku Auyu di Wavendigul, Papua Selatan, dan Moy di Sorong, Papua Barat Daya. Suku Auyu di Wavendigul sendiri menggugat PT Indo Asiana Lestari, sedangkan suku Moy menggugat PT Sorong Agro Sawitindo. Perwakilan masyarakat adat Auyu dari Papua Selatan dan suku Moy dari Papua Barat Daya mengenakan pakaian adat, melakukan doa dan ritual, serta pertunjukan tari tradisional saat berkunjung ke Mahkamah Agung di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2024 yang lalu. Mereka meminta MA mencabut izin dua perusahaan sawit yang mengancam hutan adat mereka dengan luas lebih dari separuh provinsi Jakarta tersebut. Didampingi koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua, suku Auyu dan Moy menggugat izin lingkungan kedua perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, muncul gerakan penandatanganan petisi untuk mencabut hutan seluas separuh Jakarta yang akan hilang itu. Petisi ini dimulai oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Kedua perusahaan tersebut akhirnya menjadi sorotan akhir-akhir ini, khususnya PT Indo Asiana Lestari, karena demo yang ditujukan oleh suku-suku Papua ke perusahaannya. Berdasarkan laporan The Jasco Project, PT Indo Asiana Lestari merupakan perusahaan milik dua perusahaan Malaysia. Mandala Resources menjadi pemilik mayoritasnya. Pembukaan areal perkebunan kelapa sawit di beberapa wilayah di Indonesia memang menjadi polemik sampai saat ini, khususnya di tanah Papua. Masalah yang kemungkinan besar terjadi adalah terkait pengrusakan hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat di sana. Hutan bukan hanya sekedar penghidupan bagi mereka, namun juga mampu mempertahankan keanekaragaman hayati dan pastinya bisa mengurangi bencana alam. Namun dari sisi lain, perkebunan kelapa sawit bukanlah sebuah investasi yang merugikan masyarakat. Dampak positif yang terdapat dari adanya perkebunan kelapa sawit diantaranya adalah kebutuhan tenaga kerja yang banyak, peningkatan ekonomi masyarakat, dan bahkan program biodiesel B30 cukup mampu untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil yang telah mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal itu mungkin beberapa saja dibanding manfaat lainnya yang ada. Namun, apakah karena banyaknya manfaat yang didapat dari perkebunan kelapa sawit hingga kita harus mengorbankan kekayaan hutan yang menjadi paru-paru dunia? Atau bisakah keduanya, sawit dan hutan, harus hidup sejalan tanpa ada yang harus dikorbankan? Mari berikan saran dan pendapat Anda di kolom komentar.